Yesus. Dia imam besar bagi kita semuanya, imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, imam besar yang dapat menolong kita apapun pergumulan kita, apapun persoalan yang kita hadapi. Sungguh dia selalu ada bagi kita, memperhatikan kita. Haleluya. Masih kembali kita angkat pujian kita. Ku jatuh cinta padanya. Haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh. Katakan dengan hati yang paling dalam. Ku jatuh cinta padanya. Yesus besar. Haleluya. Ku jatuh cinta padanya. Kasihnya nyata dan terbukti membuat kita harus semakin mengasihi Dia, semakin kita jatuh cinta kepadanya. Dia Yesus mempelai, Dia surgai. Puji Tuhan, kami buka ruang kesaksian bagi saudara yang menyaksikan kebesaran dan keagungan Tuhan, dan persilakan tangkap pujian kita, Ku berserah. Kau bukakan jalan di belakang.
begitu banyak pencobaan bagi saya, khususnya saya sebagai owner di satu klub. Puji Tuhan saya bisa lalui semua. Dimana pada 2 minggu yang lalu ada anak murid, orang tua murid. Saya tahu ini bukan orang tua murid. Dia mau daftar, tapi dia cuma bilang 1 peserta. Sedangkan kami minimal kalau PK khusus dia minimal 2 peserta. Jadi saya tolak, lalu dia mohon, lalu saya selidiki, hampir saja saya kena begal sama dia. Pokoknya dia begal, saya telepon, diangkat memang, baru saya cek PC, dia nggak berani, lalu saya berdoa, mana Tuhan, benar gak ini? Pokoknya saya komunikasi terus, karena saya simpulkan dia adalah begal. Karena sekarang kan lagi marah-marahnya begal, dari komunikasi juga bisa juga merembes ke hal yang tidak bagus. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini 3-4 hari saya ngedrop. Saya udah cerita juga sama abang, sama orang tua. 4 hari ini saya ngedrop. Mana hari pertama ada masalah bersama tim juga, hari kedua juga ada masalah, hari ketiga ada masalah, puncaknya di hari keempat. Ada kami ngajar di satu kolam, saya sudah izin sama situ dan manajer kolam sudah izinkan, tetapi pelatih yang tetap di situ tidak mengizinkan. Memang orangnya keras kepala. Lalu kami disuruh keluar pertama, habis itu saya komunikasi dengan orang tua, lalu orang tua nelpon sama manajer langsung bilang diberikan, tetapi dia memang orangnya keras kepala. Kami diusir dari situ, diusir langsung, walaupun dibilangnya gini, tapi saya tangkap dia ngusir secara halus. Lalu saya ngedrop situ, saya pisah kamar dari orang abang, saya nangis, saya pisah kamar. Tuhan gimana ya Tuhan, banyak di sana murid saya, sementara kami diusir. Karena itu orang satu tim nggak paling hiraukan, karena kan saya yang ownernya. Kalau diusir pasti orang tua murid langsung ke saya yang marahnya gitu. Jadi satu malam saya bergumul dan besoknya Tuhan jawab langsung. Saya share, saya cari di Google kolam yang terdekat situ, rupanya ada kolam sejahtera. Jadi saya telepon, saya cek manajer kolam bilang bisa, nanti kita buat juga surat izinnya. Dan rencana hari ini jam 2 kami jumpa di kantornya langsung. Saya dan abang, puji Tuhan saya untuk di minggu depan kalau saya dengan manajer kolam oke, minggu depan hari Senin kami pindah semua ke sana. Jadi tidak ada lagi di situ. Saya minta doa kepada kita semua supaya nanti jam 2 hasil dari kami semuanya baik dari Tuhan. Dan satu lagi saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. PRSI Deli Serdang, PRSI Kabupaten Deli Serdang mempromosikan saya untuk membuat klub saya secara resmi di bulan ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Amen. Haleluya, puji Tuhan. Kalau masih ada yang mau bersaksi, langsung saja kami persilakan. Haleluya, demikian kesaksian saudara kita Johannes. Kita doakan apa menjadi kerinduannya, segera Tuhan tolong, segera Tuhan buka jalan, ada deal yang saling menguntungkan. Kita percaya kasih Tuhan seluruhnya bagi anak-anaknya yang berharap kepada Dia. Tentu keputusannya adalah yang terbaik bagi kita, sebab Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kita doakan dan kita percaya hasilnya selalu yang terbaik. Puji Tuhan, haleluya. Kalau tidak bersaksi lagi, kami undang persembahan pujian dari Sang Kor, langsung saja.
Haleluya, puji Tuhan. Satu pujian yang boleh menyadarkan kita bahwa kemuliaan dunia hanya sesaat. Tetapi walaupun sesaat, seringkali menjerat manusia, lupa akan kemuliaan surgawi. Dan kita selalu diingatkan oleh Tuhan untuk kita mengingat akan tujuan hidup kita, itu kerajaan surga kekal selama-lamanya. Dan kita akan berikan persembahan kita. Sebelum kita berikan persembahan kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Puji syukur bagi-Mu Bapa kami di dalam surga, karena segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu selalu Kau tunjukkan bagi kami. Kau menguatkan kami dalam segala pergumulan kami. Kau jadikan kami pemenang Tuhan. Hari ini kami datang tidak beribadah kepada-Mu. Kami telah persembahkan puji-pujian kami, berada semuanya berkenan kepada Tuhan. Berikan dupa yang berbuah harum di hadirat-Mu. Dan kami juga membawa persembahan-persembahan kami. Engkau menolong memimpin kami Tuhan. Dan kami percaya kasih Tuhan, Engkau membalaskannya berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Tangkap pujian kita, hati yang penuh firman. Kita berikan persembahan kita. Akan terjadi
hati kita, dan siapkan pikiran kita untuk kita boleh merasakan kasih sayang Tuhan dalam firman-Nya yang diperdengarkan di tengah-tengah kita pada kesempatan hari ini. Soalnya kita semua bersama-sama kita bangkit berdiri. Angkat pujian kita, tambahkan hati. Kutambahkan hatiku pada jernihnya hati.
kuasa darah-Mu, Engkau sudah tebus kami. Engkau jadikan kami menjadi milik kesayangan-Mu. Engkau terus mengubahkan kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi, Engkau selalu kami andalkan. Kepada-Mu kami menaruh percaya dan pengharapan kami. Keajaiban demi keajaiban kami lihat dalam setiap pergumulan kami di dunia ini Tuhan. Kerinduan kami hanya untuk menyenangkan-Mu. Kerinduan kami untuk selalu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Masuk pada siang hari ini, Engkau sudah menopang kami, menolong kami. Kami boleh hadir, kami boleh ada pada siang hari ini Tuhan, dengan pujian penyembahan kami. Karena Engkau-lah yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji ya Tuhan Yesus. Pada siang hari ini Engkau akan memberkati kami lewat firman-Mu ya Tuhan, supaya tumbuh iman kami, tumbuh pengharapan kami, sehingga apapun yang kami hadapi di dunia ini tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi kekuatan Tuhanlah yang nyata atas hidup kami. Sehingga perjuangan, pergumulan, masalah-masalah bukan untuk menghancurkan apalagi membinasakan kami, tapi karena masalah itulah membuat kami berseru makin dekat kepada-Mu, berserah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi kami sehingga kami percaya mengerti firman-Mu, sampai firman-Mu sanggup mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur ke segala pekerjaan iblis yang mencoba mengambil firman-Mu dari hati kami. Biarlah kami usir, kami tolak segala pekerjaan iblis, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Dari luar sampai ke ruangan ini, damai sejahtera ketenangan bagi kami untuk menyambut firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus mempelai pria sorga, kami peralaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, bersyukur pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ditolong oleh Tuhan melalui banyak masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari. Sebagaimana saudara-saudara tadi yang bersaksi, bukan hanya saudara ini punya masalah, kita juga banyak hal yang harus kita selesaikan saudara-saudara bersama dengan Tuhan. Tetapi benar-benar bahwa bukan kekuatan kita yang kita andalkan. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat, yang ajaib. Keajaiban-keajaiban selalu terjadi ketika kita percaya kepadanya, berharap kepadanya, terlebih mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, siang hari ini kita akan menerima firman pengajaran. Namun sebelumnya kami akan menyampaikan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Salam. Iya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Tema kita pada hari ini adalah Ia segera membenarkan mereka. Iya, dilihat di tema kita saudara-saudara, Ia akan segera membenarkan mereka. Ini peristiwa perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menyangkut akhir zaman, menyangkut kedatangan Tuhan yang kedua kali, kedatangan anak manusia yang kedua kali. Saudara-saudara sekalian, perumpamaan ini ditujukan agar kita tekun beribadah, tekun melayani Tuhan, tekun berdoa, tidak jemu-jemu dalam ibadah, dalam doa, terlebih dalam pelayanan Tuhan saudara-saudara. Karena kita menghadapi pergumulan yang begitu besar, sama seperti pergumulan seorang janda ini. Jika kita baca nanti, janda ini suaminya sudah tidak ada saudara-saudara, tetapi semua hartanya, ya, semua haknya dirampas oleh lawannya. Nah, inilah keadaan kita saudara-saudara. Akhir zaman ini banyak hal yang dirampas lawan kita dari hidup kita. Bisa sukacita, bisa damai sejahtera, bisa berkat-berkat yang seharusnya untuk kita dirampas oleh musuh. Dan banyak hal yang akan terjadi di hari-hari terakhir menjelang anak manusia akan datang saudara-saudara. Tetapi untuk menghadapinya kita memiliki iman. Makanya dipertanyakan, jika anak manusia datang ke dunia ini, adakah dia memiliki iman?
Ya, ketika anak manusia datang di dunia, apakah masih banyak sungguh-sungguh berdoa, ya, beribadah, melayani Tuhan? Dan ini dipertanyakan, saudara-saudara. Makanya Tuhan menyampaikan perumpamaan ini, saudara-saudara. Kita akan membaca. Jadi saudara lihat di tema awal dulu ya, tema bagian yang pertama. Seorang janda datang kepada hakim yang lalim. Nah, saudara-saudara, bagian pertama dulu ini, nanti yang kedua di tema yang pertama ya. Ini saudara-saudara, janda ini datang kepada hakim. Haknya dirampas oleh lawannya. Mau mengadu kemana? Mungkin berulang-ulang mengadu kepada saudaranya, gak ada jawaban. Mengadu kepada yang lain, gak mampu menolong. Terakhir dia mau datang kepada hakim. Hakimnya juga hakim yang lalim. Hakim yang tidak takut akan Allah, tidak menghormati manusia. Nah, inilah keadaan kita di hari-hari ini, saudara-saudara. Tetapi itu bukan ketika tidak ada lagi pertolongan dari saudaranya, dari kekuatannya, kemampuannya. Satu-satunya dia harus datang kepada hakim ini berulang-ulang. Sekali dia datang kepada hakim, hakim tolonglah, hakku dirampas oleh lawanku. Hakimnya kejam, diusir, saudara-saudara. Kata-kata bengis. Ini yang pertama ya. Nggak ada jawaban, saudara-saudara. Sekali dibilangi lagi nggak ada jawaban. Berulang-ulang dia terus datang, terus dia datang. Satu saat, saudara, keadaan kita seperti begitu hari-hari ini. Apapun masalah saudara, kita harus punya iman. Kita harus tekun datang kepada Tuhan, tekun beribadah, tekun melayani Tuhan. Satu saat nanti, ketika kita baca nanti ayat ini, semua haknya dikembalikan, dibela oleh hakim ini. Karena selalu datang janda ini, selalu datang kepada hakim ini. Ketika janda ini terus datang, hakimnya berubah. Pendirian hakim berubah. Hati yang keras dari hakim itu berubah. Sampai dibilang, walau aku tidak takut akan Allah dan tidak takut kepada manusia, karena janda ini terus datang, maka aku akan membenarkan dia. Dibelalah haknya, saudara-saudara. Ya, semua haknya yang sudah dirampas oleh lawannya dikembalikan oleh hakim ini. Dua hal yang kita lihat di hari-hari ini. Hak-hak kita akan dikembalikan ketika kita punya iman. Ketika kita tekun berdoa, tekun beribadah, melayani Tuhan, semua hak kita akan dikembalikan. Sehingga terjadi sukacita besar. Sukacita kita nanti masuk pesta nikah anak domba Allah. Bukan hanya hak kita. Kita diangkat untuk memerintah bersama dengan Kristus 1000 tahun. Sampai kita masuk kota mempelai, kota Yerusalem baru. Hebat sekali. Dan hakimnya yang lain bisa berubah. Hati untuk mengubah hati manusia, gak mampu otak kita, gak mampu uang kita, gak mampu kekuatan kita. Tapi hakim yang lalim ini bisa berubah. Walau aku tidak takut akan Allah, tidak menghormati manusia. Karena janda ini terus datang, terus datang, terus datang. Udahlah, aku akan membenarkan dia. Dua keobahan hidup akibat iman kita, saudara-saudara. Hidup kita berubah, itu yang pertama. Masa depan kita berubah. Keadaan kita akan berubah. Sengsara kita akan diganti dengan sukacita, saudara-saudara. Bahkan orang lain, hakim yang lalim bisa berubah. Kekuatan iman. Makanya ayat ini kita baca dulu bagian yang terakhir, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kita baca dulu ayat ini, dan ayat di atas itu sudah sering, tapi intinya hari ini kita baca bersama-sama Lukas pasal 18 ayat 7 dan sampai ayat yang ke-8. Mari saudara-saudara, kita baca dulu ayat ini. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat 7 sampai dengan ayat 8. 1, 2, 3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ini berbicara mengenai akhir zaman, saudara-saudara. Ya, tapi saya awali dulu. Karena Lukas pasal 8 ini dalam pola tabernakel, saudara-saudara, berbicara mengenai pakaian imam besar.
Kalau imam besarnya punya pakaian lengkap, dia akan menyatakan pelayanannya. Dia akan menyatakan pertolongannya kepada umatnya. Makanya pasal 18 ini adalah berbicara mengenai pakaian imam besar. Apa artinya saudara-saudara? Tuhan Yesus datang untuk menolong kita. Tuhan Yesus sebagai imam besar merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan Yesus juga tidak berlambat-lambat sebagai imam besar. Dia akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Justru kehadiran imam besarlah kita rindukan di hari-hari terakhir ini, di akhir zaman ini, saudara-saudara, untuk mampu menyelesaikan banyak kesengsaraan kita. Janda ini sudah sengsara, gak punya suami. Ditambah lagi hak-haknya dirampas oleh lawannya. Penderitaan yang amat dalam, kesengsaraan yang amat dalam. Dia membutuhkan, gereja Tuhan membutuhkan pelayanan imam besar. Kalau kita katakan janda ini pengalaman-pengalaman gereja Tuhan, itu pengalaman kita. Saudara berada di akhir zaman ini, gak ada satupun dari kita lepas dari masalah. Selalu ada masalah bertubi-tubi, pergumulan yang kita hadapi. Baik saudara masih sekolah, baik saudara yang sudah kerja, kami yang sudah orang tua, selalu ada pergumulan, ada masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi bagaimana kita menghadapinya? Datanglah kepada Tuhan Yesus sebagai imam besar, agar segala hak-hak kita yang dirampas akan dikembalikan, akan dipulihkan, sampai satu saat sukacita besar kita alami, saudara-saudara sekalian. Makanya pasal 18 ini ayat 1 sampai dengan ayat 8 ini berbicara mengenai pakaian imam besar. Ketika saudara menghadapi masalah, datanglah kepada Tuhan Yesus sebagai imam besar. Makanya Tuhan Yesus sampaikan perumpamaan ini, saudara-saudara sekalian, supaya ketika saudara menghadapi masalah, gambar pertama tadi, awal itu tadi, datanglah saudara-saudara, tekun, miliki iman, tekun. Makanya di ayat 1 Yesus mengatakan perumpamaan ini supaya murid-muridnya, orang-orang pilihannya harus datang dengan tidak jemu-jemu berdoa. Silakan Pak Mangun membaca ayat 1 lebih dahulu. Gambar tetap aja karena saudara punya Alkitab ya. Jadi saudara ikuti di Alkitab saudara. Gambarnya tetap aja. Silakan ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Iya. Tidak sekedar harus berdoa. Saudara sudah berdoa, tapi tidak jemu-jemu. Ya, tidak jemu-jemu berarti doa itu harus tekun. Tidak jemu-jemu itu berarti sekali belum didengar datang lagi, sekali belum dijawab berdoa lagi. Jangan kita seringkali sudah berdoa, ditanya sudah berdoa, sudah, tapi jemu, ya, bosan, ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak dengar, karena Tuhan tidak memberikan jawaban langsung. Ya, makanya untuk mengatakan hal itu, Tuhan katakan perumpamaan. Silakan ayat 2. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Iya, inilah hakimnya saudara-saudara. Ya, hakimnya yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Lihat ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Iya, saudara, janda ini selalu datang. Ya, dia berlutut, hakim, belalah aku. Ya, belalah aku terhadap lawanku. Terjemahan aslinya, belalah karena lawanku ini sudah merampas hak saya. Mungkin saja lawannya merampas rumahnya dengan kekerasan, merampas anaknya dengan kekerasan. Zaman itu begitu, merampas ladangnya, dirampas dengan kekerasan, saudara-saudara. Dia bilang, hakim, belalah aku terhadap lawanku. Lanjut. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Iya. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, terus, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus ia datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu ayat 6.
Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Terus 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Iya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Iya. Aku berkata kepadamu, dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, Iya. adakah ia mendapati iman di bumi? Iya. Jadi saudara-saudara, di akhir zaman ini dua kesukaran kita di hari-hari ini, saudara-saudara, menghadapi lawan kita. Banyak dirampas. Kadang-kadang kebahagiaan rumah tangga kita dirampas. Masa depan anak-anak kita dirampas. Ini loh saudara-saudara sekalian. Anak-anak kita seharusnya punya masa depan dirampas oleh lawan kita. Nah, apa saudara-saudara? Udah biarin aja. Anakku susah. Ya. Kita banyak dirampas oleh lawan kita loh saudara-saudara. Makanya kita sadar, aduh, lawanku sudah merampas hak-hak saya. Si janda ini sadar keadaannya. Sadar gak ada yang bisa diandalkan, suaminya sudah gak ada. Ya, suaminya gak ada, dia sadar saudara-saudara. Ya, hak-haknya dirampas. Kita seringkali gak sadar. Hak kita dirampas, masa depan kita, berkat yang seharusnya untuk kita dirampas. Ya, di pekerjaan seharusnya kita punya upah tapi dirampas, dan banyak hal-hal yang akan terjadi di hari-hari itu. Keadaan menjelang kedatangan anak manusia datang ke dunia ini, banyak yang dirampas. Saudara-saudara, ketika dirampas, apakah kita diam-diam saja? Apa kita merenungi nasib kita? Atau kita hanya pasrah kepada keadaan, ya udahlah dirampas, udahlah aku merenungi nasib saya, kenapalah nasibku begini. Janda ini tidak lakukan itu saudara-saudara. Ya, ketika haknya dirampas oleh lawannya, dia memang sangat sukar, sangat pedih hatinya, sangat susah, sangat tertekan. Tapi saudara-saudara, di ayat 18, pasal 18 ayat 3 itu keterangan pertama. Tunjukkan dulu gambar ini. Yang pertama setelah keterangan itu, ayat yang ketiga saya baca begini. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Itu gambar yang kedua. Selalu datang. Ya, pertama dia sudah datang kepada hakim, tolonglah, hak saya dirampas hakim. Ya, hakimnya nggak ada respon, nggak ada tanggapan. Kedua kali datang lagi dia, saudara-saudara. Hakim, tolonglah. Nggak ada lagi kemana aku bisa mengadu. Hakim, tolonglah, hak-hak saya sudah dirampas oleh lawanku. Itu menggambarkan kita, saudara-saudara, untuk apapun masalah saudara, apapun yang kita hadapi, kita tidak akan menyerah kepada keadaan. Dianggap menyerah kepada, ya sudahlah, nunggu mati saja, suamiku udah mati, ya tinggal berangkat mati juga. Dia nggak lakukan semacam begitu, saudara-saudara. Dia tidak menyerah kepada keadaan, tidak menyesali nasib. Kenapalah nasibku begini ya, cepat kali mati suamiku, lalu musuh-musuhku merampas aku. Dia nggak pernah menyesali nasibnya. Dia tidak kenal lelah memperjuangkan hak-haknya, saudara-saudara. Kita penting berjuang, memperjuangkan hak kita, ya, hak hidup anak-anak kita, hak masa depan mereka. Kita perjuangkan, ya. Kalau janda ini berjuang bukan hanya untuk dirinya, masih ada, walaupun ayat berkata nggak ada anaknya, tapi saya sangat percaya sekali dia punya hak, punya masa depan yang ingin diperjuangkan, ya. Memperjuangkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya, untuk anak-anaknya. Dia berjuang. Sekali hakimnya nggak meresponinya, di ayat ini bilang, janda ini selalu datang kepada hakim itu dan berkata berulang-ulang, belalah aku terhadap lawanku. Saudara, ini pelajaran bagi kita berada di akhir zaman, pelajaran bagi orang percaya, bagi orang-orang pilihan, untuk selalu datang kepada Tuhan, ya, selalu datang kepada Tuhan. Kalau kita nggak mengerti, lalu banyak orang berkata Tuhan itu lalim, Tuhan itu jahat. Bukan begitu pengertiannya. Karena ini berbicara mengenai Yesus sebagai imam besar. Satu saat pasti tepat pertolongannya, saudara-saudara. Ya,
Jangan menyerah kepada keadaan. Jangan menangisi nasib kita. Tapi mari perjuangkan dirimu bersama dengan Tuhan. Lewat apa kita perjuangkan? Lewat iman. Makanya ayat bilang, ketika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Lewat apa kita memperjuangkan hal-hal yang sudah dirampas dari hidup kita? Perjuangkan dengan iman. Percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan tidak jemu-jemu. Saya ulangi, tidak jemu-jemu beribadah. Di ibadah kita banyak berdoa. Dalam pelayanan banyak kita berseru, tidak jemu-jemu beribadah dan melayani Tuhan. Satu saat segala penderitaan kita, sengsara kita akan diubah dengan sukacita. Ya, hakim ini hakim yang bengis. Ditolak, saudara-saudara. Ya, ditolak. Kita seringkali mungkin kalau kita bilang doa kita belum dijawab oleh Tuhan, atau Tuhan katakan tunggu dulu. Apa yang Tuhan inginkan? Ya, apa yang Tuhan inginkan? Bukan Tuhan gak sanggup menolong kita. Saya seringkali bilang begini, kenapa Tuhan gak kabulkan segala sesuatu yang kita minta? Tuhan lebih tertarik keobahan hidup kita. Tuhan ingin menunggu keobahan hidup kita. Bagi Tuhan masalah mengabulkan doa gak masalah, saudara-saudara. Petrus malam itu gak mendapat ikan, tebarkan jalamu, hari itu dapat, gak perlu besok. Tapi ada saatnya, tunggu kata Tuhan. Ku tengok dulu keobahan hidupmu. Ya, bagi Tuhan lebih penting keobahan hidup kita daripada mengabulkan doa. Di hari-hari ini, saudara-saudara, Tuhan ingin sibuk bukan untuk mengabulkan doa kita, mengubah hidup kita, mengubah hidup kita. Jadi ini, saudara-saudara, pertama dia datang, masih ditolak, saudara-saudara. Ditolak mungkin dengan kasar, bengis, mungkin suara keras, saudara-saudara. Tapi di keterangan kedua, coba tunjukkan lagi keterangan kedua, gambar yang kedua. Ya, dia datang kali ini. Ya, dia datang dengan berlutut sujud. Hakim, tolonglah. Ya, hakku sudah dirampas. Loh, kalau kita berhadapan dengan Tuhan sebagai imam besar, saudara-saudara, datang kita kepada Tuhan. Tema ini sangat memberkati saya. Ketika kita sujud di hadapan Tuhan, ketika kita sujud terus datang kepada Tuhan, saudara-saudara, Tuhan akan berbelas kasihan. Saya ulang-ulangi, ketika kita sujud menyembah Tuhan, sujud di kaki Tuhan, bisa apa yang di hati kita dirasakan oleh imam besar. Ya, yang kita rasakan ikut dirasakan imam besar. Ketika kita menangis, tangisan kita dirasakan oleh imam besar. Dan itulah yang mendorong hati Yesus sebagai imam besar untuk menolong kita dan melakukan mujizat keajaiban dalam hidup kita. Ya, yang kedua ini, saudara-saudara, dia datang terus. Dia datang terus, saudara-saudara. Ya, berdoa, ketekunan kita. Ya, banyak kita seringkali sekali gak dijawab, udah berhenti. Tuhan kita lalim, Tuhan kita gak dengar doa kita. Seringkali begitu kita, saudara-saudara. Tapi dia datang yang kedua kali. Ayat yang keempat saya baca begini, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Ya, menolak, saudara-saudara. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya. Udah berubah ini, saudara-saudara. Hakimnya berubah hati. Hakimnya berubah pendirian. Hakimnya berubah pikiran. Ya. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku. Ya, kalimat menyusahkan, karena janda ini datang terus berteriak, hakim, tolong hakku dirampas lawanku. Hakim, tolong hakku terhadap lawanku. Terus dia datang, terus dia datang.
Ya, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang zalim itu. Saudara, gambar yang kedua ini dia datang terus, gak putus asa menghadapi hakim yang bengis, gak gampang tersinggung, gak putus asa, selalu datang. Di hari-hari ini, di akhir zaman, saudara-saudara, ketekunan orang-orang pilihan itu sangat menentukan. Di Wahyu disebutkan ketika datang nanti antikristus, hanya satu, membutuhkan ketekunan orang-orang kudus. Seperti janda ini, saudara-saudara. Ya, ketekunan kita, saudara-saudara. Ketekunan ini nanti akan mampu melepaskan hak-hak kita, saudara-saudara. Coba di zaman antikristus nanti, saudara-saudara sekalian, ya, angka 66 di situ dibutuhkan ketekunan kita, ketekunan orang-orang kudus. Ya, ketekunan apa ini? Ketekunan dalam doa, ketekunan beribadah, saudara-saudara. Ketabahan kita. Ya, kita baca ini, saudara-saudara sekalian, nanti di angka 66 juga selalu disebutkan begitu, saudara-saudara. Ya, kita sangat membutuhkan ketekunan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ya, kita baca dulu Wahyu pasal yang ke-13, saudara-saudara ya. Ya, kita baca ayat yang ke-8, saudara-saudara, kita baca ini. Ya, mengenai akhir zaman akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Pasal 13 dari Wahyu ayat yang ke-8 atau ayat 7 lebih dahulu. Ya, saya baca demikian 7. Dan ia memperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Coba kayak janda ini. Dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Ayat 10 sama-sama kita baca. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Perhatikan, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Sama, saudara-saudara. Janda ini tabah dan punya iman, tekun. Makanya ini berbicara mengenai kalau anak manusia datang ke dunia, saudara-saudara. Yang penting di sini ialah ketabahan. Sekali ditolak dia terus datang, saudara-saudara sekalian. Ya, kita lihat lagi di ayat selanjutnya. Ya, ayat yang ke-16 masih pasal 13 Wahyu 13 ayat 17. Saya baca begini. Ya, atau ayat 16 saya baca demikian. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama bilangan itu atau bilangan namanya. 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Coba saudara-saudara, ini dibutuhkan hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan. Jadi sikap kita, saudara-saudara, di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan, belajar dari sikap seorang janda ini. Ya, belajar dari sikap janda, terus datang. Ya, tekun. Ya, punya iman, saudara-saudara.
tabah, ya, punya hikmat. Ya, sekali itu hikmat janda ini begitu sekali, nggak didengar, dia nggak langsung emosi, nggak langsung marah-marah. Coba datang lagi. Tidak disebut berapa kali, tapi berulang-ulang dia datang, saudara-saudara. Keterangan yang ketiga, pada akhirnya hakim itu berubah pikiran. Balik lagi kita, saudara-saudara. Hakimnya berubah pikiran, itu tadi yang sudah saya baca. Ya, hakimnya berubah pikiran terhadap janda ini, saudara-saudara. Ya, demikian ayat 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku. Nah, itu bukan berarti kita menyusahkan Tuhan, tapi kehadirannya itu terus dia datang. Karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kadang-kadang saudara-saudara, kehadiran kita, doa kita, kemarin ingat si Kusta, saudara-saudara, yang bisa menghentikan langkah Tuhan. Ya, si Kusta datang kepada Tuhan. Setelah datang dia sujud. Setelah dia sujud dia berkata, Tuhan, Engkau mampu mentahirkan aku. Coba berhenti. Ya, Tuhan bisa berhenti, menghentikan kesibukannya, seperti janda ini terhadap hakim. Kayaknya hakim kalau datang janda ini dia harus berhenti. Dari sekian banyak kesibukannya, dari sekian banyak yang harus dihadapi masalah-masalah. Tapi setiap datang janda ini terganggu, dirasa urusan yang lain ditinggalkan. Coba hebatnya, saudara-saudara. Urusan yang lain untuk membenarkan orang lain dia hentikan. Itulah ketika kita punya iman. Itulah ketika kita berdoa. Hakim ini banyak kali yang harus dihadiri. Tapi dia bilang, dia datang nanti akan menyusahkan aku, menambah banyak masalah. Baiklah aku menyelesaikan, baiklah aku membenarkan. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Dengan kata lain, aku harus hentikan dulu urusan yang lain. Ku hentikan dulu masalah kebutuhan orang lain. Aku harus terkhusus dulu menyelesaikan urusan dengan janda ini. Hebat kali saudara-saudara. Ketika kita punya iman datang kepada Tuhan. Ketika kita berharap sama Tuhan. Ketika kita terus tekun dan terus berdoa. Hakim ini menghentikan segala urusan dengan yang lain. Kesibukan-kesibukan lain dia abaikan. Coba hebatnya saudara-saudara. Ya, saya selalu ulangi, namanya hakim banyak kali masalah-masalah yang harus ditangani. Bukan hanya masalah janda ini. Tapi ketika saudara datang terus, hakim ini akan menghentikan langkahnya. Langsung dia datang. Sekarang di ayat di gambar itu ya. Walaupun ayatnya tidak berkata, "Hei janda, apa masalahmu?" Diceritakan semua. Pak Hakim, ini lawanku sudah merampas rumahku, Hakim. Dia akan bertindak, ayo. Siapa yang merampas? Pergi kita sekarang. Ditinggalkan urusan yang lain. Saudara-saudara. Dan di akhir zaman ini, saudara-saudara, ketika saudara tekun beribadah, tekun melayani Tuhan, punya iman dan ketekunan, Tuhan bisa abaikan urusan-urusan yang lain langsung kepada kita. Makanya ada nyanyian Pesalau, perhatiannya itu hebat kali itu. Walau aku tak layak, itu hebat kali. Ya, sebab padaku, itu bagus sekali. Ya, imam besar punya perhatian khusus kepada kita. Dan ini yang kita butuhkan di akhir zaman. Ketika hak-hak kita dirampas, saudara datang kepada Tuhan dengan iman. Saudara datang dengan tekun. Tuhan akan abaikan pelayanan-pelayanan yang lain. Dia akan hentikan itu. Mungkin ada tadi juga urusan mendesak sekali. Sekarang karena janda ini sudah berlutut. Sekarang ini jawabannya. Aku akan membenarkan dia.
bertindak, ya pasti dipanggil jandanya. Apa urusanmu? Sejak kemarin terus kau datang, tersita waktuku, ya banyak sekali ku hadapi masalah-masalah, tapi apa urusanmu? Si janda ini bilang, Tuan hakim rumahku ya udah ditawan, udah dirampas musuhku. Hakimnya langsung bergerak hari itu. Gak ditunggu setahun, gak ditunggu sebulan. Ayo, mana ini? Panggil segala perangkat-perangkatnya. Periksa siapa yang merampas rumah janda ini. Kalau itu rumahnya, kalau ladangnya, apa urusanmu? Ladangku hakim, udah dirampas lawanku. Ayo, mana bukti-buktinya? Itu ladangmu. Oh ini hakim ini. Ayo kita datangi sekarang. Mana buktinya itu ladangmu? Atau mungkin saja anaknya, mungkin hal-hal yang lain, saudara-saudara. Hakim menghentikan segala kesibukannya hanya untuk mengurus janda yang haknya dirampas oleh lawannya. Begitu hebat kalau saudara tidak jemu-jemu berdoa. Begitu hebat kuasa ketika saudara punya iman. Lebih dari harta kita, lebih dari kepandaian kita. Tuhan langsung turun tangan. Imam besar langsung turun tangan. Hakim ini langsung turun tangan. Dipanggil itu semua perangkatnya. Ayo, datang perangkat-perangkatnya. Ini gambarnya kadang-kadang terlalu kecil dibikin sih. Ada perangkatnya, catat. Ya. Coba, mana bukti-bukti? Itu rumahmu, itu ladangmu, ini hakim, ini. Berangkat, saudara-saudara. Ya. Ketika hakimnya periksa, oh ini miliknya, lepaskan. Saudara, sukacita yang sangat luar biasa. Tadinya hatinya sengsara, tadinya hatinya sedih ketika dia punya iman dan tidak jemu-jemu datang kepada hakim ini. Berubah semua kesedihannya dengan sukacita. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita nantikan dari imam besar, saudara-saudara. Untuk mengubah segala sengsara kita. Hal-hal yang sudah dirampas akan dikembalikan kepada kita. Ketika saudara punya iman, ketekunan. Saudara-saudara, ketekunan kita beribadah, melayani Tuhan. Suatu saat terbukti, saudara-saudara. Terbukti. Dibutuhkan ketabahan kita, ketekunan kita. Terbukti, saudara-saudara. Dilepaskan dari semua hartanya, dari semua hal-hal yang sudah dirampasnya, dikembalikan kepadanya. Satu saat dipulihkan Tuhan. Saudara tahu banyak kali dirampas iblis dari kita. Ya, mulai dari kitab Kejadian. Itu akan dipulihkan. Dirampas pakaian kemuliaan, dirampas berkat. Kalau tidak salah di kitab Kejadian itu ada 9 hal yang dirampas oleh iblis dari manusia. Di hari lalu sudah saya sampaikan itu. Itu dirampas. Hak-hak itu sudah dirampas. Sampai hak untuk masuk Yerusalem, baru masuk surga dirampas. Ya, manusia seharusnya mati, terbuang, saudara-saudara. Tapi menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, semua hak-hak kita itu dikembalikan. Saudara akan segambar dengan Kristus. Kita akan memakai pakaian kemuliaan itu. Dan kita akan diangkat ke surga. Terangkat untuk bertemu dengan Yesus mempelai pria surga. Hak-hak kita akan dikembalikan. Gimana caranya? Pelajari dari janda ini. Selalu datang dengan tidak jemu-jemu. Ya, tidak kenal menyerah kepada keadaan. Tidak menyesali nasibnya. Selalu berjuang. Perjuangan ibadah kita. Coba, saudara, beribadah ini apa yang kita perjuangkan? Kalau untuk menjadi kaya, banyak orang nggak gereja pun kaya. Ya, penjahat pun kaya. Tapi apa yang kita perjuangkan? Hak-hak kita. Ya, hak-hak kita. Hak apa? Terutama hak segambar kita dengan Kristus. Itu sudah hancur. Karena ayat membilang manusia sudah kehilangan kemuliaan itu. Dan ini yang kita perjuangkan, saudara-saudara. Makanya miliki iman kita. Miliki ketekunan kita. Ya, sampai satu saat betul-betul kita tampil dalam kemuliaan Kristus.
Ya, saudara-saudara semua haknya dirampas. Sehingga masa sukar di hari-hari yang lalu berubah menjadi masa sukacita. Ayat membilang penderitaan sekarang itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Kalau kita pelajari sangat dalam ayat ini, saudara-saudara, penderitaan ringan ini, 1 Korintus atau Roma, mengerjakan kemuliaan, saudara-saudara. Nggak ada cara lain. Ketika janda ini kehilangan suaminya, hak-haknya dirampas, nggak ada maksud Tuhan yang jahat dari itu, saudara-saudara. Nggak ada maksud Tuhan yang buruk. Ada rencana Tuhan yang begitu besar kepada janda ini, sehingga dicatat di Alkitab. Kalau nggak dicatat di Alkitab, kalau dicatat di Alkitab berarti pengertian kita harus dalam. Banyak janda yang lain, tapi tidak dicatat seperti itu, saudara-saudara. Supaya pelajaran bagi kita, keberadaan kita di akhir zaman ini, saudara-saudara. Penderitaan ringan, penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Di saat penderitaan, belajar kita seperti janda ini. 2 Korintus pasal yang keempat. Ya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16. Jangan tawar hati ketika kita dihadapkan masalah. Jangan putus asa, saudara-saudara. Tetap berjuang, tetap tekun. Ya, silakan Pak Mangunsong ayat 16 mulai. 2 Korintus 4:16. Demikian, sebab itu kami tidak tawar hati. Tidak tawar hati. Perhatikan. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Iya, kayak janda ini suaminya sudah meninggal. Keadaan-keadaan merosot, saudara-saudara, perhatikan. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dia terus berjuang, tidak mengenal lelah. Masalah ini membuat janda ini menjadi tangguh, menjadi kuat. Ya, dia tidak bilang, aduh aku sudah jadi janda, udahlah menurungi nasib, putus asa, apalagi bunuh diri. Tapi dia percaya hal-hal yang penderitaan yang dialami itu terus memacu dia. Makin kuat, makin maju terus, datang terus kepada hakim sampai hakim itu berubah pikiran. Dibaharui dari hari ke hari. Jangan ada kita ketika masalah ada langsung lemah imannya. Langsung gak ada kesungguhan dalam doa. Gak ada kesungguhan dalam beribadah melayani. Seharusnya hal-hal merosot dalam jasmani ini makin dibaharui iman kita. Dibaharui kekuatan kita. Dibaharui pengharapan kita. Batiniah kami dibaharui dari hari ke hari 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, terus jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya seringkali kalimat ini sangat dalam saya baca. Penderitaan ringan sekarang ini. Saudara bisa sebutkan apa penderitaan ringan ini? Mungkin saja itu masalah ekonomi, kesehatan kita. Mungkin saja diperlakukan kita tidak baik. Tadi kesaksian si Johannes, diperlakukan kita kayak nggak enak, nggak baik. Kok kenapa harus begini? Penderitaan ringan. Tapi itu jangan membuat kita menghentikan langkah kita. Kita harus makin maju. Dengan masalah ini terus akan dibawa kita di dalam kemuliaan. Makanya dalam sekali kalimat ini, penderitaan yang ringan sekarang ini, saudara boleh katakan, masalahku sekarang ini akan mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Sehingga saudara menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, tidak putus asa, tidak mengenal pasrah kepada keadaan. Setiap masalah yang ada dalam hidup kita, katakan, Tuhan ini mengerjakan kemuliaan. Tuhan ini untuk saya berdoa supaya terjadi mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban. Ya, penderitaan ringan. Sudah bisa katakan itu masalah ini, masalah itu. Tuhan buatlah ini untuk mengerjakan bagiku satu hal. Mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Ya, saudara, betapa baik ini, saudara-saudara. Sehingga di akhir zaman
Tadi sudah kita lihat di Wahyu, penderitaan sangat luar biasa. Tidak menerima semena-mena, nggak boleh menjual dan membeli. Coba hebat kali ini. Dipaksa menyembah patung. Siapa nggak mau menyembah patung akan dibunuh. Coba, saudara-saudara. Dibutuhkan ketekunan kita, ya. Dibutuhkan iman kita, saudara-saudara. Ya, dan penderitaan ringan ini, saudara-saudara. Makanya ayat 18 lagi, silakan 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, Iya. melainkan yang tak kelihatan. Terus. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Iya, saudara-saudara mari. Ya, janda ini memang mengalami penderitaan. Suaminya sudah meninggal, hartanya dirampas musuhnya. Tapi itulah memacu dia, memotivasi dia, membuat kekuatan kepada dia untuk terus berjuang datang kepada hakim ini. Sekali ditolak terus berulang-ulang sampai hakim berubah pikiran. Ya, hakim menghentikan langkahnya. Hakim menghentikan segala kegiatan urusan yang lain. Fokus dia melayani seorang janda ini. Satu saat kita bilang, Tuhan, satu saat pun engkau akan, ketika aku tekun, engkau akan memfokuskan tertuju perhatianmu kepadaku. Ya, hari-hari ini kita butuhkan, saudara-saudara. Apa saja masalah saudara, ya, tekun, saudara-saudara. Satu saat Tuhan akan lakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Ketekunan kita. Setiap orang tekun beribadah dinilai oleh Tuhan. Setiap kita tekun dalam pelayanan selalu dinilai oleh Tuhan. Ketekunan kita dalam doa dinilai oleh Tuhan. Sampai satu saat, kalau saya boleh katakan ini, dari sekian orang bermasalah yang dihadapi hakim ini, gak pernah masalah yang hebat yang datang janda ini terus menerus. Yang lain datang, hakim ada masalahku. Oh ya, masukkan berkasmu di situ. Berhenti, nggak tanya lagi. Datang lagi yang lain, hakim ini masalahku. Udah, kasih berkasmu di situ, nanti kuperiksa. Nggak ada jawaban, saudara-saudara. Ya, sama kayak kita punya masalah, datang terus cek lagi. Ya, gimana ini? Anak-anak sekolah cek lagi sama gurunya, gimana ini. Jangan diam saja. Banyak orang lain punya masalah, begitu serahkan berkasnya, diam, tidak pernah datangi lagi. Ya, tetap di situ berkasnya. Tapi janda ini selalu datang, mungkin setiap hari. Mungkin juga hakimnya dihubungi, hakim. Ya, doa kita itu, saudara-saudara. Kesibukan kita beribadah itu dinilai. Hakimnya menilai dari sekian banyak punya masalah, janda ini paling sering datang. Janda ini terus datang. Saya akan hentikan langkah saya, semua berkas-berkas lain simpan dulu. Periksa ini, berkas janda ini. Saudara-saudara, satu saat kita hadapi hal yang sama. Kalau mau kita diubah oleh Tuhan, segala kesengsaraan saudara, segala penderitaan kita, penderitaan ringan, bukan membuat saudara menghentikan langkah saudara. Maju terus, berdoa terus, beribadah terus, layani Tuhan. Satu saat Tuhan akan menghentikan langkahnya, khusus melayani kita. Hari-hari ini kita butuh Tuhan, ya, bukan yang biasa-biasa saja. Tuhan sebagai imam besar, dengan pakaian lengkap, dengan pakaian imam besar, Dia akan datang melayani kita. Mari hari ini buka hati saudara. Masalahmu bukan untuk menghancurkanmu, masalahmu untuk membawa hidupmu dekat kepada Tuhan. Seperti janda ini, masalahnya belum mau mengakhiri hidupnya, masalahnya untuk selalu datang, tidak jemu-jemu, punya iman, punya pengharapan, sampai satu saat hak-haknya akan dikembalikan kepadanya. Tuhan memberkati kita. Kita naikkan pujian kita, ya. Walau aku tak layak, coba dibantu saya di Psalm yang mana ini, ya. Kita nggak layak semestinya, ya, seperti janda ini, saudara-saudara. Banyak janda yang lain punya masalah. Berapa? 87. Tapi kalau hari-hari ini kita tunjukkan ketekunan kita,
Kita tunjukkan kita tidak jemu-jemu beribadah, melayani Tuhan, berdoa, punya iman. Satu saat kita yang diutamakan oleh Tuhan, istimewa kita didahulukan oleh Tuhan. Ya, sasaran hadiratnya sungguh terasa, perhatianmu kian melimpah dalam. Semua bangkit berdiri, kita mau datang di dalam doa kita. Haleluya. Sungguh terasa perhatianmu kian melimpah dalamku. Rohku terangkan, Rohku terangkan saat menyembahmu. Tuhan, ku sanggup. Kau ulurkan tanganmu walau aku tak layak, walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendakmu, namun diriku selalu menjadi sasaran. Namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat. Terimalah aku tak layak, ayat 3, sungguh besar penghargaan-Mu. Sungguh, amin Tuhan. Kami hanya bagaikan janda, tidak ada yang dapat kami perbuat. Hanya membutuhkan Tuhan, hanya membutuhkan Engkau Tuhan, membela kami. Amin. Diangkat tangan walau aku tak layak, walau aku perhatian khusus kepada kami. Tiada bentuk sesuai kehendakmu. Amin Tuhan. Tanpa perkataan hanya haleluya. Mungkin masalahmu berat seperti janda ini, gak ada lagi suami yang membela dia.
Hanya butuh imam besar, hanya butuh Yesus. Jangan jemu-jemu beribadah, jangan jemu-jemu melayani Tuhan. Suatu saat Tuhan akan hentikan segala kegiatannya. Dia khusus melayani kita secara pribadi. Lagi Bapak berkata, sambil luruskan tanganku kepada Tuhan. Ingat, masalah janda ini demi masa depan dirinya, masa depan anak-anaknya, masa depan generasi berikutnya. Sangat tergantung perjuangan seorang janda ini untuk masa depannya. Engkau perjuangkan bukan hanya dirimu, engkau perjuangkan masa depan anak-anakmu. Mari datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan bela aku. Haleluya. Kita menyembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Yesus bela kami, Yesus. Lepaskan semua hak kami, Yesus, Yesus. Kami memperjuangkan masa depan kami, kami memperjuangkan masa kekekalan kami. Haleluya. Kami menyadari kesusahan kami, kami menyadari siapa diri kami, Tuhan. Kami menyadari kami tidak berdaya, kami tidak mampu. Kami butuh imam besar. Engkau Yesus memperjuangkan masa depan kami, masa depan anak-anak Engkau akan membenarkan orang-orang pilihan. Engkau satu saat melayani kami secara khusus. Banyak pergumulan kami, Tuhan. Banyak hal yang tidak bisa kami perbuat. Hanya Engkau jawaban bagi kami, Tuhan. Keadaan kami sungguh tidak berdaya. Banyak sengsara, banyak penderitaan. Tapi firman-Mu berkata penderitaan, masalah-masalah itu untuk mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Hari ini saudara berhadapan dengan Tuhan. Mungkin sadari dirimu, kita hanya bagaikan janda. Gak ada yang bisa kita andalkan, hanya Tuhan. Sadari penderitaan kita, masa depan kita bergantung tindakanmu, bergantung ketekunanmu. Akan kau lihat masa depan anak-anakmu, kekekalan akan engkau lihat ketika engkau tekun beribadah, tekun melayani Tuhan. Yesus jawaban dalam hidup. Katakan ini dari hatimu. Yesus jawaban yang bukan Tabib pembaptis, Juru selamatku. Oh haleluya.
Mungkin kita lihat gak ada kekuatan kita memperjuangkan masa depan, memperjuangkan anak-anak kita. Ketika engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan juga ikut perjuangkan. Tuhan langsung turun langkah. Dia akan menyelesaikan, Dia akan bertindak. Ya Tuhan, kami kembali, kami kembali, Juru Selamatku. Oh haleluya. Sekali lagi, ulurkan tanganmu Yesus. Haleluya. Yesus jawab. Mungkin kita sudah tua atau anak-anak muda, hidupmu bergantung ketekunanmu. Banyak yang dirampas dari hidupmu kalau kau tidak tekun kepada Tuhan. Haleluya. Jawab ya Tuhan, kami kembali, Juru Selamatku. Oh haleluya. Hari ini mungkin saudara sangat membutuhkan Tuhan. Kita bagaikan janda, tidak ada lagi siapa kita andalkan. Menghadapi masa depanmu, perjuangkan, jangan putus asa, jangan menangisi nasib. Percaya, ketika engkau menghadapi masalah, itu saatnya engkau bertindak untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Hari ini jika saudara mengalami penderitaan yang sama, kesukaran-kesukaran yang sama, bukan maksud Tuhan menyengsarakanmu, tapi memacu hidupmu untuk datang terus kepada Tuhan. Ketika saudara menghadapi pergumulan, angkat tanganmu kepada Tuhan dengan percaya. Masalahmu, masalah anak-anakmu, masa depanmu bergantung bagaimana engkau berjuang. Tangan-tangan kami terangkat Tuhan. Kami mengaku tidak ada kemampuan kami. Kami bagaikan janda Tuhan. Kemana kami tidak ada pengharapan kami. Hanya kepada Tuhan. Kepada Hakim yang akan menyelesaikan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan. Menghadapi masa depan kami. Menghadapi masa depan anak-anak kami. Generasi-generasi kami Tuhan Yesus. Kami berjuang, kami berdoa. Satu saat ketika kami merendahkan diri kami terus menerus, Engkau akan hentikan langkahmu. Engkau akan melayani kami secara pribadi, menyelesaikan bagi kami masalah yang begitu berat. Engkau sanggup selesaikan bagi kami Tuhan. Untuk tangan-tangan terangkat ini, Engkau tolong mereka, bela mereka, tolong mereka. Ketika mereka datang membawa pribadi mereka seorang pemuda, jamah mereka. Ketika orang tua membawa anak-anaknya, masa depan anak-anaknya, angkat, lepaskan mereka. Kembalikan hak-hak mereka Tuhan. Anak-anak kami tidak ditawan oleh iblis, dikembalikan kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan yang sudah melepaskan janda ini, kuasa Tuhan juga melepaskan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau jawaban atas hidup kami. Terpujilah namamu. Turunkan tangan saudara. Engkau baik bagi kami Tuhan. Tidak maksud jahat, tidak ada rencana jahat dari Tuhan bagi kami. Semua rencanamu baik bagi kami. Kami lihat pertolongan Tuhan tepat waktunya bagi kami. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi teman-teman kami. Ketika mereka tidak hadir, Engkau tolong mereka. Demikian juga istrinya si Petrus masih kurang sehat, bayi juga kurang sehat. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan yang baru. Demikian juga
keluarga Siagian suami istri, Santike dengan anaknya, Tuhan pulihkan mereka. Bahkan banyak lagi hal-hal yang lain Tuhan. Si Johannes sebagaimana kesaksiannya, Engkau punya pemegang kehidupannya, Engkau tolong berikan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik. Hal-hal yang sudah dirampas oleh yang lain, kembalikan sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga semua anak-anak kami, Engkau melihat mereka sedang kuliah, mereka berharap kepada-Mu, Engkau sediakan masa depan mereka. Engkau melihat kesungguhan mereka beribadah melayani, tidak dilupakan oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Kami akan memberikan korban syukur kami kepada-Mu karena semua Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Kami berikan persembahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ibadah kita tetap sebagaimana biasa. Ada hari Rabu, hari Jumat, dan hari Minggu semacam begini. Selesai ibadah ada apa namanya dari Silia itu tadi, ada sekedar untuk Silia selesai dari teman-temannya ke Penang, ke Bangkok dan seterusnya, baru pulang hari Senin kemarin saudara-saudara. Biarlah semuanya untuk pekerjaan itu. Jadi saudara nanti diberikan sedikit aja sekedar begitulah oleh-olehnya saudara-saudara. Kita naikkan pujian kita. Ebenezer, kita akan berikan persembahan kita antarkan korban syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan, menyaksikan bahwa Tuhan begitu baik bagi kita. Dia sudah batu penolong yang berkemenangan. Haleluya. Sekali lagi teruslah berseru padanya, teruslah amin, berseru padanya amin. Ya anak Tuhan, mempelai Dia sudah batu penolong yang berkemenangan. Haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang menolong kita. Amin. Semua berdiri. Tuhan menolong, Tuhan pasti, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, sampai sekarang Tuhan menolong. Amin. Sampai sekarang Tuhan pasti, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, sekali lagi sampai sekarang Tuhan menolong kita. Amin. Sampai sekarang Tuhan menolong. Tuhan pasti, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Mari kita akhiri
ibadah kita dengan bersyukur. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Tumbuh iman kami Tuhan Yesus. Kesengsaraan kami belum sebanding dengan kesengsaraan Tuhan. Kesengsaraan kami untuk membawa kami belajar terus lebih maju lagi, lebih giat lagi, lebih tekun lagi melayani Engkau. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir siang ini. Tuhan mengetahui keadaan mereka, bela mereka, tolong mereka Tuhan. Sepanjang minggu ini jauhkan dari mara bahaya, dari tangan-tangan jahat, dari kecelakaan dimanapun kami berada. Tangan Tuhan yang selalu menopang kami, mampukan kami, mampu menyelesaikan setiap pergumulan kami dengan iman percaya kami. Jadikan kami menjadi berkat dimanapun kami berada, baik melalui perkataan dan perbuatan kami ya Tuhan Yesus. Semua persembahan kami berikan karena firman-Mu, maka Engkau akan membalas berlipat kali ganda. Engkau inginkan kami berkecukupan, bahkan lebih dari itu, supaya dengan berkat yang ada kami boleh juga menjadi berkat kepada orang lain. Berkati orang-orang yang sudah banyak mendoakan kami, yang sudah banyak berbuat kepada kami. Ampuni orang-orang yang berniat jahat, bahkan mereka-mereka yang jahat kepada kami. Ampuni mereka, sadarkan mereka, supaya mereka diselamatkan bersama kami. Berkati para hamba-hamba-Mu, berkati gereja kami, negara kami, saudara-saudara kami yang belum bertobat, berikan roh pertobatan ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur siang hari ini kami datang untuk diberkati Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan. Bersama kita katakan amin. Tetap berdiri. Hari ini perkataan iman kita adalah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya. 3 kali ya. Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya. 3 kali kita sebut, akhirnya nanti amin. 1, 2, 3. Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya. Sekali lagi, Allah akan membenarkan orang-orang pilihan. Sekali lagi, Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Duduk sebentar, ada yang mau dibagikan Silia sekedar oleh-oleh dari luar. Tuhan memberkati kita semua. Salam.